113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Obsesi, obrolan seputar edukasi bersama Rahma tentunya yang setia menemani Anda semua. Selama 90 menit ke depan, Rahma akan menemani aktivitas kalian semua. Pastinya dengan membahas topik yang seru nih. Tak lupa Rahma juga akan memutarkan lagu-lagu pilihan yang pastinya lagi hit saat ini. Oke, kali ini Rahma tidak sendirian. Akan ada dua narasumber yang akan menemani Rahma. Narasumber yang Rahma datangkan pastinya adalah narasumber yang menarik dan berpengalaman. Kali ini Rahma akan datengin dua narasumber sekaligus. Keren gak tuh? Yang pastinya khusus untuk sahabat angkasa semua. Eits, tapi nanti ya, narasumber akan Rahma datangkan pada akhir acara. Jadi buat sahabat angkasa tetap stay tune bersama Rahma di program Obsesi, obrolan seputar edukasi. Nah, dari kemarin banyak pesan yang masuk nih. Banyak dari sahabat angkasa yang minta tips ke Rahma bagaimana sih cara biar gak bosan di rumah, cara olahraga yang baik di rumah, dan pastinya masih banyak lagi request dari sahabat angkasa. Oke, nanti Rahma akan bahas satu persatu request dari kalian. Sebelum Rahma mulai kasih tips untuk kalian, Rahma akan kasih satu lagu pilihan untuk pembuka nih. Lagu ini merupakan lagu terbarunya Nadine Amizah dari album Selamat Ulang Tahun. Lagu kali ini berjudul Bertaut. Buat kalian yang kepo dengan lagunya, yuk langsung aja dengerin. Stay tune di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Seperti landak yang tak punya teman,
Masih di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Masih bersama Rahma dalam program Obsesi obrolan seputar edukasi. Nah, buat sahabat angkasa, Rahma nggak bosen-bosen nih ngingetin kalian semua untuk tetap stay healthy ya. Tetap patuhi protokol coronavirus untuk pencegahan tertularnya virus. Pastinya tetap stay at home jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, buat awalan nih Rahma akan kasih tips hidup sehat di masa pandemi. Ya lumayan kan biar ngilangin bosen di rumah dengan aktivitas yang sehat. Yang pertama nih, kita harus selalu menjaga pola makan dengan harus memakan makanan yang bergizi. Jangan sering makan makanan yang instan-instan ya. Kayaknya sih praktis gitu kan ya, mager-mageran di rumah bikin mie instan gitu kan, enak banget. Tapi itu sangat tidak dianjurkan dalam masa pandemi seperti ini. Apalagi yang instan-instan kan tidak baik ya untuk kesehatan. Dalam masa pandemi, kita harus memperbanyak protein agar imun kita tetap terjaga. Banyakin makan buah dan sayur, itu yang paling penting. Karena dalam kondisi ini kita masih membutuhkan banyak protein, nutrisi gitu ya. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat. Selain itu di masa pandemi ini kita tuh bisa masak masakan yang sehat untuk kita dan keluarga. Daripada kita males-malesan di rumah, tidur-tiduran gak jelas, mainan HP terus. Nah, mending bikin resep masakan yang sehat kan? Itu kan lebih bermanfaat ya. Poin yang kedua yaitu olahraga. Olahraga sangat penting dilakukan, tapi pastinya sahabat angkasa banyak yang mager kan? Apalagi buat anak milenial nih, pasti goleran di kasur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, gitu aja kegiatan sehari-hari. Tapi Rahma saranin ya, bener-bener saranin, harus olahraga walaupun cuman bentar. Sempatkanlah waktu 30 menit lah buat olahraga. Ingat ya, olahraga itu sangat penting untuk dilakukan. Di tengah pandemi ini, kebutuhan untuk menjaga kebugaran justru semakin penting untuk dilakukan. Terlebih lagi jika ketika orang cenderung hanya duduk diam di rumah untuk melakukan seluruh kegiatannya. Dari rapat kantor, menonton film, semuanya tuh di depan layar komputer saja. Duduk terlalu lama dapat mengarah pada gaya hidup yang kurang aktif alias sedentary lifestyle. Ini bisa menyebabkan meningkatnya lemak tubuh dan mengarah pada penyakit degeneratif. Nah tuh buat kalian kaum mager-mageran, Rahma saranin untuk olahraga ya. Jangan sampai lemak-lemak di tubuh kalian tuh semakin menumpuk. Jadi usahakan tetap berolahraga ya selama work from home. Jogging di sekitar rumah, yoga, senam, pilates, push up, sit up, atau olahraga kecil lainnya itu sangat penting untuk dilakukan. Poin yang ketiga nih yaitu terus bergerak. Instruktur fitness yang juga mantan atlet Australia Ben Lucas mengatakan hal yang penting yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan selama masa karantina atau masa pandemi ini yaitu dengan terus bergerak. Lakukan berbagai jenis aktivitas atau latihan untuk menghindari kebosanan yang membuat sahabat angkasa bisa kehilangan kebugaran. Menurut pedoman olahraga nasional Australia, orang berusia 18 hingga 64 tahun harus berolahraga minimal 2,5 jam per pekan untuk menjaga kesehatan. Jadi, ingat ya, olahraga itu sangat penting untuk kita lakukan. Poin yang keempat yaitu penguatan otot. Selain pedoman olahraga nasional Australia juga menyarankan melakukan aktivitas penguatan otot setidaknya 2 hari setiap pekan untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuatan tubuh. Untuk info ini Rahma tidak mengada-ngada ya, Rahma mengambil langsung dari Daily Mail yang sangat terpercaya pastinya ya.
Untuk penguatan otot, lakukan lebih dari sekedar berlari di sekitar blok rumah. Bisa dengan melakukan pilates atau angkat beban di rumah sebagai tambahan latihan. Jika kalian tidak ada alat untuk penguatan otot, kalian juga bisa melakukan push up, sit up, atau gerakan lain ya. Poin yang kelima yaitu konsumsi lebih banyak protein. Selain berolahraga, sangat penting untuk mengonsumsi lebih banyak protein untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Seperti yang Rahma tadi sudah sampaikan ya, protein dari buah maupun sayuran itu sangat penting bagi stamina tubuh kita. Poin yang keenam, komitmen berolahraga. Jangan hanya berolahraga sekali sehari saja, tapi harus mempunyai komitmen atau kemauan untuk melakukan olahraga setiap hari sampai seterusnya. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, rasa malas kadang datang lebih besar dari keinginan untuk berolahraga. Sebab itu dibutuhkan komitmen untuk tetap berolahraga setiap harinya. Jadi kita harus mengalahkan rasa malas yang ada dalam diri kita untuk melakukan olahraga. Pacu motivasi dan tantang diri sendiri tiap harinya untuk melakukan olahraga dengan membuat target. Misalnya nih, target melakukan 50 squat sehari dalam 20 hari. Itu sangat membantu tuh. Sahabat angkasa juga bisa melakukan olahraga secara berkelompok. Nah, berkelompok ini tidak harus dengan orang lain ya, atau anggota dari lingkungan lain. Cukup dengan anggota keluarga itu juga sangat bisa tuh, apalagi dengan teman sekomplek. Pastinya juga bisa dilakukan kan? Nah, olahraga berkelompok ini untuk menambah semangat dan konsistensi latihan harian. Nah, kalau ingin berolahraga dengan teman lain atau dengan teman yang berada di lingkungan lain, kita juga dapat memanfaatkan media online. Seperti kita dapat melakukan olahraga bersama melalui aplikasi penghubung dengan video. Jadi kita dapat melakukan olahraga bersama-sama dengan jarak yang berjauhan, tapi tetap bisa melakukan olahraga yang sama dengan teman-teman kalian semua. Poin yang ketujuh yaitu hindari membeli peralatan olahraga mahal. Tidak harus membeli peralatan yang mahal ya, karena olahraga yang ringan-ringan pun kita juga dapat melakukannya setiap hari, apalagi di rumah. Tips ini dapat menentukan tujuan olahraga yang dilakukan. Itu dapat meminimalisir keinginan untuk membeli peralatan olahraga yang mahal. Banyak nih alternatif murah tanpa mengeluarkan biaya banyak supaya bisa tetap sehat dan bugar di rumah. Daripada membeli peralatan olahraga yang mahal, lebih baik uang kita bisa disimpan untuk keperluan lain ya yang lebih penting. Olahraga emang penting sih, tapi kita bisa melakukan olahraga ringan saja, tidak perlu menggunakan peralatan yang mahal. Nah, saat olahraga di rumah nih, kita harus melakukan latihan gerakan dasar di rumah. Jika dilakukan secara rutin, dapat dipercaya memberikan dampak yang maksimal bagi tubuh kita. Seperti melakukan gerakan push up, sit up, lunge, dan meninggikan pinggul dengan beban. Lakukan masing-masing gerakan selama 10 kali selama 15 menit. Ya, beristirahatlah selama 1 menit sebagai jeda dari gerakan ke gerakan. Nah, poin yang terakhir nih, yaitu tidak stres atau mempercayai berita hoaks. Lebih baik sahabat angkasa tidak usah mencari berita terbaru tentang COVID-19 jika kalian gampang stres ya. Rahma tidak menganjurkan kegiatan itu. Apalagi tuh setiap buka handphone, cari berita terbaru. Ya kalau kalian berpikir positif ya tidak apa-apa, tapi kalau kalian cepat stres ya saran Rahma sih nggak usah. Hal itu juga nggak baik buat kesehatan tubuh dan mental kalian. Jadi harus tetap berpikir positif ya sahabat angkasa. Nah, sebagai selingan, kali ini Rahma akan memutarkan satu lagu pilihan untuk sahabat angkasa semuanya.
Tetap di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Pushing through the countless pain, and oh, I know that this love's a blessing, 'cause everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and heartless, but one thing you should know. Kembali lagi di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Pastinya masih bersama Rahma dalam program Obsesi obrolan seputar edukasi. Nah, selanjutnya Rahma akan kasih tips nih buat sahabat angkasa. Kali ini tips menggunakan masker yang nyaman dan mencegah munculnya reaksi kulit nih. Banyak juga keluhan dari masyarakat jika menggunakan masker dalam jangka waktu lama itu menyiksa. Oleh karena itu, Rahma akan kasih tips nih buat kalian semua. Pantengin terus ya. Nah, pada masa pandemi ini banyak nih keluhan dari masyarakat tentang masalah kulit yang mereka alami. Nah, masalahnya antara lain tuh munculnya jerawat, kemerahan, iritasi, dan kerusakan kulit akibat gesekan masker. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Rahma mempunyai beberapa cara nih untuk mencegah munculnya reaksi kulit karena menggunakan masker. Ini penting untuk kita ketahui karena untuk menghadapi periode new normal di mana kita wajib menggunakan masker kemanapun. Apa aja sih caranya? Simak ya penjelasan Rahma kali ini. Yang pertama, kita harus memilih masker dengan baik. Di masa pandemi ini membuat kita jadi mengenali jenis masker yang berbeda. Mulai dari masker bedah yang sebelumnya sering digunakan banyak orang, masker N95, sampai masker kain yang kita buat sendiri.
Meski banyak pilihan jenis masker nih, kita harus memilihnya dengan bijak agar tidak mengganggu kondisi kulit. Bila sahabat angkasa bukan tim medis, cukup pakai masker berbahan kain katun saja. Masker katun polos dan bebas pewarna menghindari reaksi alergi terhadap kulit karena beberapa pewarna, terutama warna biru. Jadi, hati-hati ya dalam pemilihan masker. Yang kedua, lindungi diri dari sinar matahari agar tidak membuat kulit kalian belang. Sering berada di luar ruangan dengan memakai masker berpotensi membuat wajah kita menjadi belang, terutama buat perempuan nih. Ini disebabkan karena bagian wajah yang tidak tertutup masker mengenai matahari langsung. Jadi jangan lupa memakai sunscreen yang mengandung SPF 50 atau lebih dan oleskan kembali secara teratur. Jadi jangan lupa ya, kita harus memilih sunscreen yang tepat agar kulit kita tidak bertambah iritasi lagi. Selain itu, memakai sunglasses juga dianjurkan dan diusahakan agar wajah tidak terlalu sering terkena sinar matahari langsung. Ketika kulit wajah menjadi belang, akan sulit meratakan kembali warna kulit. Masker melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Namun terdapat area wajah yang tidak tertutup masker. Kalau sudah belang baru bisa hilang dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Jadi agak repot kan? Mending kita mencegah daripada mengobati, ya nggak? Nah, untuk poin yang ketiga ini khusus buat perempuan ya, yaitu pakai make up yang simple aja. Memakai make up lalu ditutupi dengan masker itu dapat membuat kulit kita sulit untuk bernafas. Kulit juga bisa bernafas loh. Hal ini berisiko membuat kondisi kulit memburuk. Untuk itu, selama memakai masker, hindari memakai make up yang tebal. Dan cukup yang simple dan natural saja. Siapa juga sih yang mau ngeliat kalau kalian pakai masker? Sahabat angkasa juga bisa menekankan riasan pada daerah mata dan bagian atas wajah yang tidak tertutup masker. Itu solusi yang tepat ya untuk menggunakan make up tapi juga tidak mengganggu kondisi kulit wajah. Nah, poin yang keempat ini juga dikhususkan kepada perempuan, yaitu menjaga lapisan kulit tertular dan mengganti skincare. Memakai masker sepanjang hari akan membuat daerah mulut akan terasa lembab dan pengap, karena oksigen seakan terperangkap di balik masker, iya nggak? Kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Maka dari itu, kita perlu mengubah rutinitas skincare dan mengganti skincare dengan kandungan tertentu. Tapi hati-hati ya dalam memilih skincare, karena pemilihan skincare harus yang benar-benar cocok dengan kondisi kulit kita. Jangan sampai salah beli ya, nanti yang ada mukamu lebih iritasi lagi. Nah, menurut Dr. Doris selaku dokter ternama di Indonesia, menyarankan memakai bahan retinol untuk menstimulasi regenerasi kulit di wajah. Bahan retinol bisa mencegah penumpukan kulit mati sehingga kita dapat terhindar dari jerawat. Untuk membersihkan wajah, Dr. Doris merekomendasikan pembersih yang mengandung asam salisitat. Kandungan ini diandalkan untuk menghaluskan kulit dan mencegah jerawat pastinya. Bagi sobat angkasa yang harus memakai masker N95 untuk waktu yang lama, disarankan memakai lapisan Doderm Extra Thin untuk menghalangi gesekan dan bekas karena penggunaan masker yang dapat menimbulkan lecet. Tidak ada salahnya nih buat kita untuk memeriksa kesehatan kulit pada spesialis kulit, terutama bagi sahabat angkasa yang memiliki keluhan kulit saat sering memakai masker. Pemeriksaan ke dokter spesialis kulit juga menentukan apakah itu rosacea dermatitis atau reaksi iritasi dari masker karena semua akan diobati secara berbeda-beda pastinya. Poin yang kelima yaitu pastikan memilih masker yang pas di wajah. Masker yang tidak pas di wajah membuat kita sering menyentuh untuk memperbaiki.
Tangan yang berisiko membawa virus bisa terhirup. Selain itu, masker yang terlalu ketat juga bisa membuat telinga sakit. Masker harus pas di wajah dan tidak longgar atau tidak terlalu ketat juga. Jadi buat sobat angkasa, pastikan berhati-hati ya saat menyentuh masker. Pastinya kita jangan mengutik-ngutik masker yang telah kita kenakan. Poin yang keenam yaitu memastikan bisa bernafas dengan nyaman. Jika kita tidak bisa bernafas dengan nyaman, kemungkinan kita akan melepas masker sehingga terjadi tidak nyaman. Untuk mengetahui nyaman atau tidaknya untuk bernafas, pasang masker di wajah kalian, lalu coba bernafas seperti biasa. Kemudian, cobalah berbicara sambil mengenakannya. Kalian akan semakin sulit bernafas ketika sedang olahraga atau membawa beban. Poin yang ketujuh yaitu menata rambut. Jika kalian memiliki rambut panjang dan tali masker atau loop band cukup melar, kalian dapat menyanggul atau menguncirnya. Kemudian, lilitkan loop band pada ikatan rambut kalian, bukan di telinga ya. Hal ini dapat membantu menghilangkan tekanan karet. Beberapa orang juga menggunakan klip yang dililitkan pada loop atau membeli masker yang dililitkan di kepala, seperti masker hijab itu loh, alih-alih menyangkutkannya di telinga kalian. Selanjutnya yaitu poin ke-8, yaitu memilih bahan masker yang baik. Masker medis memang paling efektif, tapi masyarakat umum cukup memakai masker kain saja. Cukup simpel kan? Namun, pilihlah masker kain dengan menggunakan bahan yang tepat. Yang terbaik adalah bahan katun 100%. Seperti yang sudah Rama jelaskan di awal ya, masker berbahan katun memang cocok untuk digunakan sehari-hari. Masker berbahan katun ini lebih dingin dan polyester dan tidak akan membuat kalian kepanasan. Bahan ini juga cenderung membuat bernafas lebih mudah dan membuat masker lebih nyaman dikenakan pastinya. Poin yang ke-9 yaitu jangan menggunakan pelumas pada masker. Banyak orang nih yang menyarankan menggunakan vaselin pada masker untuk menghindari iritasi, tapi ini tidak disarankan oleh dokter ya. Dokter sangat menyarankan kalian untuk merawat kulit yang memastikannya tetap lembab. Kalian juga bisa merawat kulit yang sakit dengan hal-hal seperti aquaphor atau vaselin untuk menjaga luka tetap bersih dan lembab. Nah, poin yang terakhir yaitu mengganti masker yang sudah usang. Masker kain meskipun bisa dicuci dan dipakai ulang, tetapi kalian tetap harus menggantinya setelah pemakaian dalam waktu tertentu. Kapan sih saatnya? Ya, ketika karetnya mengendur dan kain terasa usang atau menipis. Selain itu juga jika ada bagian yang robek. Nah, untuk waktu penggantian masker itu tergantung pada beberapa sering kalian mencucinya atau seberapa kuat tahan masker tersebut. Jika kalian telah berkali-kali mencuci masker kain, mungkin mulai terasa gatal, aus, atau tipis, sehingga menambah ketidaknyamanan bukan? Nah, ketika kalian sudah merasakan hal tersebut, itu saatnya membuang masker dan menggantinya dengan masker yang baru. Nah, untuk menghilangkan kebosanan sahabat angkasa, karena sedari tadi telah mendengarkan Rahma berbincang-bincang mengenai tips menggunakan masker yang nyaman, kali ini Rahma akan putarkan satu lagu pilihan untuk menemani kalian agar tidak bosan nih. Tetap stay tune di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Yang tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragam
masih ingin melihatmu esok hari. Masih di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Masih bersama Rahma tentunya di program Obsesi, obrolan seputar edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini Rahma akan membahas mengenai new normal. Ada yang sudah tahu apa itu new normal? Kalau belum, tetap stay tune ya, karena untuk menambah wawasan sahabat angkasa semua. Nah, tadi kan Rahma udah kasih tips nih mengenai hidup sehat dan cara memilih masker yang benar. Apalagi itu penting loh buat kita. Itu sangat penting juga untuk menghadapi new normal. Walaupun tidak mudah saat menghadapi pandemi coronavirus ini, tetapi pada masa new normal atau kenormalan baru ini, masyarakat harus tetap menaati peraturan atau protokol kesehatan dan keamanan yang telah diterapkan. Ya, walaupun new normal belum diberlakukan di seluruh Indonesia, tetapi kan kita harus paham apa itu new normal. Istilah new normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya semakin meningkat. Beberapa daerah pun telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat pun diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, buat kalian jika ingin berpergian tetap patuhi protokol seperti pada saat di warung makan. Rahma mempunyai tips keamanan pangan nih di warung makan. Yang pertama, pastikan tetap bersih. Pastikan warung tempat makan tetap memasak masakan dengan bersih. Yang kedua, lakukan physical distancing. Jaga jarak fisik 1 meter dengan pengunjung lainnya. Yang utama yaitu menggunakan masker dan sarung tangan. Penjual atau penyaji makanan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi bukan hanya pembelinya saja ya. Yang ketiga yaitu selalu cuci tangan. Penjual atau penyaji makanan dan pengunjung jika makan di tempat itu harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Yang selanjutnya yaitu makanan baru atau segar. Pilih makanan yang terlihat baru atau baru saja dimasak. Hindari gorengan yang warnanya sudah gelap, sayur yang kelihatan sudah berulang kali dipanaskan. Yang selanjutnya, lebih baik makanan dibawa pulang. Beli makanan dari tempat makan lalu setelah itu langsung dibawa pulang. Pastikan aman sampai di rumah. Selanjutnya, tips keamanan pangan di restoran. Yang pertama yaitu pastinya tetap cuci tangan karena cuci tangan itu penting. Yang kedua, gunakan masker dan sarung tangan. Ya, penting juga ya karena kita megang barang-barang itu kan kita tidak tahu tuh barang tersebut sudah tercemar virus atau belum, ya sebagai pencegahan aja. Yang ketiga, dapur, pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah pangan. Yang keempat, alat saji harus terjaga kebersihannya ya. Yang kedua, area tempat makan itu juga harus bersih. Penyajian juga harus diperhatikan kebersihannya. Ada tips keamanan pangan oleh pedagang kreatif lapangan. Yang pertama nih, pilih bahan baku yang baik dan segar serta cuci sayur dan buah sebelum dimasak. Yang kedua yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang ketiga nih, gunakan sarung tangan plastik atau penjepit atau sedok sebelum memasak. Yang keempat, gunakan masker atau penutup kepala, tetap jaga jarak dan fisik selama 1 meter. Yang terakhir yaitu bungkus makanan dengan pembungkus aman dan bersih. Nah, selanjutnya nih ada tips keamanan pangan di sarana retail. Ya, bagi kalian yang ingin ke mall atau berbelanja kebutuhan, bisa dengan
jaga jarak antrian sejauh 1 meter itu tetap ya harus dilakukan, itu penting. Yang kedua, petugas kasir dan konsumen harus tetap menggunakan masker. Yang ketiga, adanya penyediaan wastafel dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, pemberlakuan jam belanja dan jumlah pembelanja yang untuk menghindari kerumunan ataupun dibatasi ya jumlah belanjaannya agar menghindari penimbun. Yang terakhir yaitu pembersihan troli dan keranjang belanja. Pastinya kalau kalian ingin belanja menggunakan troli, setelah itu harus cuci tangan atau menggunakan tisu basah setelahnya. Nah, ada nih tips belanja pangan aman di retail modern. Ya, yang pertama yaitu membuat daftar belanja seperti jenis, jumlah bahan yang akan dibeli. Yang kedua, kemampuan penyimpanan di rumah. Pastikan penyimpanan di rumah itu cukup ya. Terus yang ketiga, beli secukupnya sesuai kebutuhan. Jangan menimbun makanan atau barang. Selanjutnya, perhatikan urutan belanja. Yang pertama nih, pangan kemasan, contoh pangan dalam kering atau botol. Yang kedua, pangan kering, contoh beras, mie, dan tepung. Yang ketiga, bakery atau roti, kue, donat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu susu dan produk olahan. Yang kelima, pangan segar seperti buah-buahan, sayuran. Yang keenam yaitu pangan dingin dan beku, contoh daging beku, ikan beku, es krim. Dan yang terakhir yaitu pangan siap saji seperti sate ayam, nasi goreng. Nah, yang selanjutnya yaitu tips belanja pangan online. Pastinya dalam pandemi ini kalian juga banyak membeli barang lewat online ya. Nah, sebelum belanja online nih, pastikan jaringan internet kalian stabil dan cukup kuota ya. Pilih pangan yang terkemas. Tanyakan kepada penjual untuk memastikan produk yang ingin dibeli. Yang kedua, menggunakan m-banking. Pastikan saldo cukup sehingga tidak perlu ke ATM atau bayar tunai. Itu sangat penting untuk diperhatikan ya. Yang selanjutnya, cek klik, yaitu tanyakan kepada penjual untuk memastikan deskripsi produk terkait informasi kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Itu sangat penting juga ya. Nah, saat pesanan dikirim atau diterima nih, pastikan paket tidak sobek atau rusak. Hindari kontak langsung dengan kurir dan selalu gunakan masker dan sarung tangan saat menerima barang. Selanjutnya, semprot paket dengan disinfektan. Semprot paket dengan disinfektan, cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yaitu segera pindahkan isi paket yang di tempat wadah bersih. Yang terakhir, buang segera wadah paket dan pastikan keamanan kebersihannya terjamin dan pastikan pada tempat sampah tertutup ya, jangan asal membuang. Nah, selanjutnya yang terakhir, Rahma akan kasih tips pencegahan di kendaraan umum. Seperti yang pertama itu selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang kedua, hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan. Jadi mengganti dengan lengan ini ya, dengan siku. Yang ketiga, makan makanan yang aman, bergizi, dan minum air putih. Yang selanjutnya, jaga jarak antar penumpang 1 meter, itu sangat penting juga. Selanjutnya, jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama, hindari ya. Yang biasanya tuh teman minta minum langsung diambil, itu sekarang dihindari ya, lebih baik sekarang sendiri-sendiri dulu untuk makan dan minuman. Yang terakhir, gunakan perjalanan untuk istirahat dan berdoa. Jadi dalam perjalanan pun kita juga harus waspada dan berhati-hati. Nah, new normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.
Menurut Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman, sempat menyatakan bahwa virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu, istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya untuk mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten atau kota yang tengah bersiap menuju new normal. Penerapan new normal nantinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal oleh jajaran TNI dan Polri. Selanjutnya, tatanan new normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, misal panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernafasan. Penerapan new normal belum akan dilakukan di Jawa Tengah, karena intensitas kasus COVID-19 di Jawa Tengah masih naik turun. Selain itu, Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah belum mau menerapkan new normal. Namun di Kota Tegal sudah diterapkan new normal karena intensitas kasus COVID-19 di sana sudah mulai menurun. Nah, selanjutnya pada masa normal baru ini, pertemuan tetap dilakukan secara daring, bukan bertemu di restoran atau mall. Boleh keluar rumah, tapi kita harus tetap menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan jangan ngeyel karena kita harus bertarung dengan virus yang tak kasat mata. Untuk hidup berdampingan dengan COVID-19, diperlukan stamina dan imun yang baik. Oleh karena itu, olahraga sangat penting dilakukan untuk menjaga badan tetap sehat. Nah, yang paling penting, jangan terlena dengan dibukanya tempat umum seperti mall. Masyarakat diharapkan tidak berbondong-bondong berkunjung ke mall untuk melepas rindu dengan kehidupan normal. Tetap jaga jarak, dan jangan sampai kita tertular COVID-19. Oke, pembahasan tentang new normal, Rahma akan kupas bersama 2 narasumber yang Rahma sudah datangkan. Sebelum bincang-bincang dengan kedua narasumber, Rahma siapkan dulu nih 1 tembang pilihan untuk menghibur kalian semua. Tetap di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Say I will change if you pull through for me, but I'm back to my ways by the end of the week. Try to stand on my own, but I fall to my knees. You're the shepherd that leaves the 100 for me. By myself, I may try my best, but my best ain't good enough. When my faith ain't strong and I can't go on, and there's no one else to trust. You're the one who always keeps your promises over again and again and again and again. Even when I fail, you keep your promises over again and again and again. It's not over till you say
but my best ain't good enough. When my faith ain't strong and I can't go on, and there's no one else to trust. Oh, you're the one who always gives your promises over again and again and again and again. Even when I fail, you keep your promises over again and again and again and again. It's not over till you say it's finished. Oh, and I know that if you said it, you meant it. Kembali lagi di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Ya, kali ini Rahma tidak sendiri nih. Rahma ditemani dua narasumber yang akan bergabung di acara obsesi kali ini. Narasumber kali ini Rahma datangkan dari kota tercinta, pastinya. Langsung saja narasumber yang pertama nih. Rahma akan kenalkan ke sahabat angkasa semuanya. Narasumber yang pertama kali ini adalah seorang yang sangat tangguh nih, yaitu namanya Mbak Lili Rismawati. Mbak Lili, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan datang ke program Obsesi bersama Rahma kali ini. Iya Mbak, saya terima kasih karena sudah berkenan mengundang saya menjadi salah satu narasumber di acara ini. Ya Mbak, langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama ya. Dampak yang Mbak rasakan saat pandemi ini apa aja sih? Dampak pandemi ini ya lumayan ya Mbak. Kalau bahagianya sih saya dapat kumpul-kumpul dengan keluarga. Kalau dampak buruknya ya susah beraktivitas, susah buat ketemu saudara maupun teman. Dan yang parah lagi nih Mbak, saya diliburkan sementara dari pekerjaan saya. Iya ya Mbak, positifnya di pandemi ini kita dapat berkumpul bersama keluarga di rumah ya. Wah, sayang sekali ya Mbak. Tapi mau gimana lagi, kondisi sedang tidak memungkinkan seperti ini. Yang penting kita tetap sabar dan bersyukur dengan segala hal. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, diliburkan sementara tanpa adanya pekerjaan itu ya cukup berat bagi beberapa masyarakat. Kalau boleh tahu nih Mbak, tips dari Mbak Lili untuk keluar dari zona keterpurukan saat diliburkan gimana sih Mbak? Pariwisata kan sekarang sepi Mbak. Mungkin kita usaha kecil-kecilan, yaitu membuat snack ringan seperti empek-empek, cireng, jus buah, ya semacam itu. Snacknya itu biasanya Mbak Lili memproduksi semua sendiri atau bagaimana ya? Lalu Mbak Lili biasanya memasarkan ke mana nih dagangannya? Ya Mbak, saya memproduksi sendiri dengan dibantu adik saya. Biasanya sih saya pasarkan lewat online. Teman-teman saya juga banyak yang membeli dan membantu mempromosikan dagangan saya. Alhamdulillah sih Mbak, dagangan saya lumayan laris. Wah, cukup menarik ya Mbak ya. Nah, sekarang kan Mbak Lili sering nih di rumah. Hal apa aja sih yang Mbak Lili sering lakukan selain menciptakan makanan untuk dijual nih, supaya menjadi tips untuk sahabat angkasa di rumah agar tidak bosan? Apa ya? Biasanya saya di rumah itu beberes. Ya kegiatan rumah seperti biasa. Mungkin yang lebih menonjol sekarang, saya lebih sering inovasi masakan baru nih Mbak. Coba-coba resep. Saya juga lagi buka usaha kecil-kecilan nih, buat snack ringan gitu. Selain itu saya juga sering olahraga nih Mbak, walaupun cuma jogging di sekitar rumah. Oh iya, saya juga memanfaatkan lahan di rumah untuk saya tanami sayur-sayuran nih Mbak, biar ada kegiatan lain. Wah, seru sekali ya Mbak. Nah, sahabat angkasa nih bisa ditiru kegiatan Mbak Lili di rumah. Nah, untuk sahabat angkasa yang ingin membeli snack ringan milik Mbak Lili bisa menghubungi Mbak Lili. Via apa ya Mbak? Oh, bisa lewat Instagram saya di Lili Snack.
Nah itu ya sahabat angkasa, bisa langsung cek di Instagram Mbak Lili. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Lili kan tahu kalau ada wacana new normal sekarang ini. Menurut Mbak Lili gimana sih? Ya walaupun Pak Ganjar selaku gubernur kita belum memberlakukan di wilayah kita, tapi kan kita tetap harus paham ya gimana itu new normal. Iya Mbak, new normal kan kita jadi beradaptasi dengan virus corona kan. Menurut saya, new normal itu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun, ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah banyak ditemui kasus positif, bahkan bertambah terus. Jika nantinya diberlakukan new normal, tak menutup kemungkinan kasus positif corona makin meningkat. Sejauh ini kan masyarakat dihimbau untuk berada di rumah masing-masing. Saya sendiri berpikir harus beradaptasi kembali. Saya juga keluar hari ini saja masih merasakan kekhawatiran apa akan tertular atau tidak. Mau tidak mau cukup menyapa saja ketika bertemu tetangga. Saya mencoba untuk menjaga jarak dan menghindari kontak langsung. Kekhawatiran juga kalau new normal menyebabkan masyarakat positif bertambah banyak. Indonesia juga masih belum melewati masa penularan COVID-19 juga kan? Namun ya gimana lagi, jika kita stay at home, perekonomian pasti juga akan terancam, termasuk saya yang bekerja di bidang pariwisata. Mungkin jika dilakukan, kita harus tetap patuh dengan protokol yang ada. Selain itu, kita juga ekstra jaga daya tubuh seperti olahraga, makan makanan bergizi, agar imun kita tetap terjaga. Iya nih Mbak, selanjutnya nih tanggapan Mbak Lili tentang kebijakan dan persiapan pemerintah dalam melakukan new normal itu seperti apa sih menurut Mbak Lili? Pemerintah justru perlu memperhatikan dampak new normal ini di kalangan masyarakat tingkat bawah, para pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Hingga saat ini, pemerintah memang mengandalkan program Kartu Prakerja bagi karyawan yang dirumahkan atau orang yang kehilangan pekerjaan. Namun rupanya program ini belum berjalan secara maksimal dan dirasakan kurang tepat sasaran. Masih banyak pengangguran dan orang-orang yang berada di kalangan bawah merasa kesulitan dalam melakukan akses program prakerja karena keterbatasan perangkat yang mereka miliki. Para pedagang yang biasa menjajakan dagangannya di pasar akan tetap berdagang di pasar. Sangat sulit bagi mereka untuk menggunakan medium teknologi tingkat lanjut, khususnya bagi masyarakat yang mencari penghasilan sebatas untuk mencukupi makanan sehari-hari saja. Saat pasar tempat mereka berdagang berhenti beroperasi atau minim pembeli, keran penghasilan utama mereka mendadak berhenti mengalir. Tukang becak, tukang cukur, petugas parkir, petugas kebersihan jalan, dan masyarakat lainnya yang bekerja bukan demi mencari kekayaan sangat memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi new normal ini. UMKM pun banyak yang harus menutup usahanya lebih dini. New normal adalah keniscayaan, sehingga pemerintah wajib memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Pandemi ini seolah memaksa mereka hidup di garis batas kemampuan mereka. Imbasnya, demi memenuhi kebutuhan pokok mereka akan melakukan segala cara, termasuk yang paling ekstrim adalah melanggar hukum. Jangan sampai tindakan melanggar hukum yang meningkat dan semakin marak di masa COVID-19 ini juga dianggap sebagai new normal. Paradigma atas perubahan hidup new normal memang tidaklah mengikat selamanya. Setidaknya perubahan ini bertahan sampai vaksin dari COVID-19 ditemukan. Beberapa ahli dan pakar kesehatan dunia memprediksi vaksin COVID-19 paling cepat ditemukan sekitar tahun 2021 mendatang. Hingga saat itu tiba,
Pemerintah dan kita sebagai masyarakat tentu harus bijak dalam menyikapi perubahan new normal. Oh begitu ya Mbak. Nah selanjutnya nih, kalau diterapkan new normal di Magelang, efektif nggak sih menurut Mbak untuk beberapa pekerjaan, termasuk bidang pariwisata yang Mbak geluti nih? Menurut saya, kurang efektif ya. Dalam beberapa pekerjaan outdoor, pasti kesusahan jika beradaptasi dengan sistem new normal lagi. Apalagi pariwisata ini ya, pengunjung pasti kan tidak bisa jaga jarak. Apalagi pariwisata pasti banyak kontak fisik atau berkerumun, mungkin susah diterapkan. Selain itu, masyarakat pastinya juga khawatir jika pergi ke tempat wisata. Tapi tidak mungkin jika melakukan protokol yang aman seperti jaga jarak, pakai masker, dan jaga kebersihan diri sendiri. Lebih ke kesadaran masyarakat masing-masing sih Mbak. Jika masyarakat patuh, pastinya akan berjalan dengan lancar. Tapi kan ya Indonesia, Mbak tahu sendiri kan, warga kita susah untuk patuh. Pakai helm saat berkendara aja masih banyak yang langgar, apalagi protokol seperti ini. Menurut saya agak sulit sih. Edukasi tentang new normal pasti kurang untuk Indonesia. Ya, semoga saja wabah ini cepat berakhir, agar semua dapat kembali normal seperti sebelumnya. Oh gitu ya Mbak. Jadi intinya buat sahabat angkasa, pastinya dalam kondisi apapun kita harus menjaga dan sadar akan kebersihan diri kita. Jangan ngeyel untuk kebaikan diri kita juga ya. Oke, terima kasih nih Mbak Lili telah memberikan opini pada sahabat angkasa kali ini. Ya Mbak, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pastinya buat sahabat angkasa, jangan males-malesan. Jika kita di rumah aja, tetap putar otak agar perekonomian tetap berjalan. Oke Mbak, sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya ya. Jangan kapok untuk datang ke program obsesi ini. Oke, setelah ini kita akan bercakap-cakap dengan bintang tamu yang tidak kalah seru nih. Tetap di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Sejak pertama bertemu dirinya, hati tak bisa berpaling darinya. Tak ada setitik ragu, jalani sisa hidup bersama. Hati ini terdiam candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu, oh kasih, hiasi bingkai asmaraku, kau menjadi bintang di hatiku, gemilau gemintang.
Kembali lagi di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Saat ini Rahma sudah ditemani oleh Ibu Sri Rahayu selaku Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Ya, Ibu Sri Rahayu ini adalah narasumber yang pernah hadir dalam beberapa acara pekan lalu. Tidak bosan kan Bu kalau saya undang ke acara obsesi lagi bertemu dengan saya lagi? Ya pastinya enggak, saya malah senang diundang lagi di acara ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu. Gimana sih tanggapan Ibu tentang new normal sendiri selaku pekerja di bidang kesehatan sendiri nih Bu? Ya di Indonesia sendiri kan masih banyak kasus positif nih Mbak ya. Masih melonjak dari hari ke hari. Menurut saya masih belum pas jika diterapkan new normal karena takutnya akan melonjak drastis kasus positif COVID-19. Indonesia belum siap memasuki fase new normal. Salah satu indikator Indonesia belum melewati masa penurunan kasus positif. Gubernur kita juga belum akan menerapkan new normal ini karena masih banyak kota di Jawa Tengah yang masih terus melonjak jumlahnya. Salah satunya Kabupaten Magelang ini Mbak. Pak Jokowi juga mencanangkan bahwa aturan new normal dimulai di beberapa provinsi dan kabupaten kota yang sudah tidak memiliki kasus COVID dan di lapangan bisa mengikuti tatanan normal baru. Oh begitu ya Bu. Nah sekarang masuk ke pertanyaan nomor 2 nih. Persiapan apa aja sih Bu yang sudah dilakukan pemerintah mengenai protokol tatanan normal baru? Ya sebentar ya Mbak. 1. Penyesuaian sistem kerja. ASN masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Namun untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau WFO dan atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH. 2. Dukungan sumber daya manusia aparatur. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara lain penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja dan PPK memastikan kedisiplinan pegawai. 3. Dukungan infrastruktur. Dalam penyesuaian dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan keamanan informasi serta keamanan siber. Pelaksanaan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru disesuaikan dengan status penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ketentuan pelaksanaan mengenai penyesuaian sistem kerja ASN diatur lebih lanjut oleh PPK masing-masing. Oh, jadi semua sudah disiapkan oleh pemerintah ya Bu. Selanjutnya, ada nggak sih pencegahan COVID-19 untuk tempat kerja dan pekerja? Ada Mbak, panduan untuk pekerja antara lain ya. 1. Saat perjalanan ke atau dari tempat kerja,
pertama, pastikan Anda dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, agar tetap tinggal di rumah. Terus gunakan masker. Kemudian upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum. Gunakan hand sanitizer. Kalau bonceng, naik Gojek itu gunakan helm sendiri. Terus upayakan membayar secara non tunai. Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan. Gunakan tisu bersih jika terpaksa. 2. Selama di tempat kerja. Pertama, saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Kemudian tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Terus bersihkan meja atau area kerja dengan disinfektan. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja dan gunakan hand sanitizer. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Biasakan tidak berjabat tangan. Masker tetap digunakan. Terus kemudian kalau saat tiba di rumah, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, mandi dan mengganti pakaian kerja. Kemudian cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang atau dirobek dulu dan dibasahi dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Lanjutnya, jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas dengan disinfektan. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi yang seimbang. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Istirahat cukup. Tidur minimal 7 jam. Berjemur di pagi hari. Selanjutnya, lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, dan gangguan ginjal atau kondisi imunokompromiset atau penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol. Oh, jadi sudah sangat lengkap ya, Bu? Iya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga nih. Apa aja sih kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu negara sebelum melonggarkan pembatasan dan memasuki era new normal? Bila mengacu pada WHO, ada 6 kriteria yang perlu dipenuhi oleh suatu negara sebelum melonggarkan pembatasan dan memasuki era new normal. Kriteria yang pertama adalah negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 di wilayahnya itu telah bisa dikendalikan. Kriteria yang kedua adalah sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Sistem kesehatan ini mencakup rumah sakit hingga peralatan medis. Kemudian kriteria yang ketiga adalah resiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Utamanya adalah di panti Breda.
fasilitas kesehatan mental, serta kawasan pemukiman yang padat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Langkah-langkah pencegahan ini meliputi penerapan jaga jarak fisik, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan penerapan etika pernapasan seperti menggunakan masker. Selanjutnya, yang kelima adalah resiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan. Sedangkan kriteria yang keenam adalah masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal. Nah, selanjutnya nih Bu, apa aja sih hal penting yang harus diperhatikan dalam menghadapi era kenormalan baru? Pertama, Anda harus berdamai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ketakutan yang berlebihan mulai dihilangkan. Adanya masa kenormalan baru diharapkan masyarakat bisa bangkit dan beradaptasi dengan cara-cara serta aturan baru. Persiapan mental penting dilakukan untuk memasuki new normal. Hal ini agar dapat mencegah diri dari stres karena beradaptasi dengan gaya hidup baru. Persiapan mental yang paling pertama untuk dilakukan yakni menerima realita bahwa perubahan sedang terjadi dan responnya adalah dengan mengikutinya. Protokol kesehatan COVID-19 harus dilakukan dengan mempersiapkan psikologis, karena mau nggak mau perubahan itu ada di depan mata. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan mencari informasi yang tepat mengenai perkembangan COVID-19. Pastikan itu bukan hoax, lantaran hoax malah akan mengganggu psikologis hingga menyebabkan stres. Persiapan mental juga dapat dilakukan lewat interaksi dengan teman atau keluarga yang untuk saling menguatkan secara psikologis, sehingga dapat menghadapi new normal dengan positif. Terus berkomunikasi dengan rekan yang positif itu berpengaruh pada diri kita. Ketika teman kita support, membangun psikologis, akan semangat. Di sisi lain, new normal juga akan mengarah ke gaya hidup yang lebih digitalisasi. Oleh sebab itu, perlu untuk setiap orang melihat peluang ke depan untuk bisa bertahan di era kenormalan baru. Kemampuan apa yang bisa digali, menyiapkannya harus mulai dari saat ini. Jadi secara psikologisnya harus menguatkan emosi hati dan pikiran itu harus disinkronkan kalau situasi memang sudah berubah. Pertanyaan selanjutnya nih ya Bu, menurut Ibu gimana sih pemerintah Jawa Tengah dalam mempersiapkan new normal? Ya, kalau menurut pemerintah pusat dulu ya, pemerintah setelah menggaungkan untuk menerapkan new normal menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Kalau menurut Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, mengaku jika new normal belum siap diterapkan di daerah yang dipimpinnya. Namun ada beberapa daerah yang telah mempersiapkan new normal ya Bu. Daerah tersebut kan kasus positif COVID-19 kan rendah, jadinya diperbolehkan untuk masuk ke era new normal sendiri, bukan begitu Bu? Iya, menurut Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo mengaku jika new normal belum siap diterapkan di daerah Jawa Tengah yang dipimpinnya, kecuali Tegal seperti Mbak yang katakan tadi ya. Jadi kalau di Jawa Tengah
Apakah sudah siap dengan wacana ini? Menurut Jawa Tengah belum siap, tapi sudah mulai belajar, mulai mengajari masyarakat agar bisa bersama menata. Bapak Ganjar Pranowo mengatakan, sebelum mencuatnya wacana penerapan new normal ini, di Jawa Tengah sudah mulai dilakukan penataan seperti di pasar, seperti yang dilakukan di Salatiga, yang diikuti dengan pasar di daerah lain di Jawa Tengah. Tak hanya di pasar, ini sudah mulai melakukan pembenahan dan pengaturan sistem kerja di beberapa pabrik di Jawa Tengah. Tak hanya itu, Mbak, menurut Bapak Ganjar Pranowo, kini mal-mal yang ada di Jawa Tengah pun sudah mulai melakukan penataan agar benar-benar menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Jadi semua sudah dipersiapkan dengan baik dan matang ya, Bu? Iya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya, Apa sih himbauan dari Ibu untuk masyarakat dalam menghadapi new normal ataupun dalam menghadapi masa pandemi ini? Yang pertama ya Mbak ya, pertama gunakan masker dan seringlah mengganti masker, tiap hari ganti. Cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar, saya jelaskan ya Mbak, cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Bersihkan tangan. Sebelum gunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kedua, jangan sentuh masker. Hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Selanjutnya ya Mbak ya, masker harus menutupi, pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. Kemudian buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali bagian belakang. Setelah selesai kembali, bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Setelah memakai masker ya, dicuci maskernya. Setelah 1 kali pemakaian, langsung cuci masker dengan cara siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Kemudian tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Masker siap digunakan. Jika menggunakan masker yang sekali pakai, cara membuangnya dipotong dulu, jangan asal buang, dipotong, coba dulu digunting dulu. Yang selanjutnya, jaga kesehatan diri. Cuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik. Kemudian hindari kerumunan dan tetap social distancing. Kemudian usahakan jangan liburan atau main dahulu demi keamanan kita semua. Waspada akan lingkungan sekitar. Jaga kesehatan itu yang penting. Selalu minum vitamin dan makan yang bergizi. Taati peraturan dan protokol COVID-19. Tetap di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Berpikir positif.
dengan mengalihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menyenangkan diri, dan fokus dalam berbuat kebaikan dan melibatkan energi positif untuk sekitar. Jangan mudah mempercayai berita hoaks. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Batasi konsumsi berita dan atau informasi. Oh ya Mbak, ada tips menjaga daya tahan tubuh. 1 ya, konsumsi pangan aman dan bergizi. Minum air putih 8 gelas per hari. Olahraga rutin 30 menit per hari. Tidur cukup antara 7-9 jam per hari. Konsumsi suplemen bila perlu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Demikian Mbak, tips dari saya. Oh iya Ibu, makasih ya tipsnya, semoga bermanfaat bagi sahabat angkasa semua. Nah, buat Ibu Sri Rahayu, terima kasih atas waktu dan jawaban pertanyaannya. Sudah bersedia menjadi bintang tamu dalam program Obsesi. Ya sama-sama Mbak, bisanya seperti itu. Oke sahabat angkasa, nggak kerasa Rahma sudah menemani kalian selama 90 menit nih. Sekali lagi Rahma pesen buat kalian untuk jaga kesehatan dan jaga diri saat di rumah maupun di luar rumah. Terima kasih buat kalian yang telah menemani Rahma sampai akhir acara. Sampai ketemu besok pada jam yang sama dengan Rahma, pastinya dengan topik yang menarik dan terkini lainnya. Pastinya hanya di Obsesi, obrolan seputar edukasi. Sebagai penutup, Rahma akan puterin satu lagu pilihan untuk kalian semua. Tetap di 113,2 Radio Angkasa FM bersama mengudara berbagi cerita. Jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak, dan untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati jurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga.